Bapak Ibu ingkang kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannatin adn zalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wonten ngarsanipun Bapak Takmir, Pak sinten Ketua Takmir? Kok tumben ini gerah nggih? Capek. Nggih. Bapak Takmir sanesipun nggih para pinsepuh, ibu-ibu lan bapak-bapak sedaya ingkang boten saged kabeh setunggal, adik-adik juga nggih. Bersyukur datang Allah SWT dan selawat datang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit rahmatipun saestu dalem menika senasa nggih tadi Jawa asrep ngaten kita saged pepanggihan silaturahmi lumantar nggih pengaosan utawi nggih ngaos sareng-sareng thalabul ilmi semangatipun wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, ngaji itu ya fardu ain nggih, wajib sendiri-sendiri kagem ya kita sami kaum muslimin dan muslimat. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken nggih lumantar pengaosan menika saged nambahi seserepan kita. Ingkang sampun paham mangke tambah mantep, ingkang dereng nggih dados pangertosan enggal. Adab menuntut ilmu itu menuntut ilmu itu salah satu adabnya adalah wonten yang mengertos Bapak Ibu? Adab menuntut ilmu. Salah satunya pertanyaannya dibalik. Menuntut ilmu itu membuat kita menjadi, nah itu. Salah satunya adalah menjadi rendah hati ternyata. Ya. Jadi rendah hati itu ya tidak sombong. Kasus kemarin ya penjual es ya viral tuh Bapak Ibu. Ya, itu salah satunya karena adab dalam hal menuntut ilmu. Gitu. Jadi kita tidak boleh hanya punya ilmu mengaji kan kemudian kita sedikit bertambah ilmu, menjadikan kita ternyata ilmu Gusti Allah itu sangat luas ya. Nah kita baru tahu sedikit ini, tahu sedikit banget, nah, membuat kita rendah hati. Tidak kemudian aku iso ming sithik banget, belum ada apa-apanya. Sampai dalam surat Al-Baqarah atau An-Nisa itu disebutkan ilmu Allah itu kalau ditulis ya pohon-pohon sebagai pulpen, pena, lautan sebagai tinta, habis menulis lagi tidak cukup lagi. Sebegitu banyak dan luasnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang bawa HP ada Qur'annya boleh dibuka. Kita ngaos, kita belajar bersama surat As-Saff Bapak Ibu ya. Surat As-Saff surat ke berapa Bapak Ibu? Ya, betul nih di dalam Al-Qur'an ya. Surat ke-61 katanya. Juz 28 ya. Ayat 10 ngantos 13 ya. As-Saff wonten 14 ayat nih.
kita badhe ngaos tentang para penghuni surga Aden. Agem pengantar bahwa boleh tidak kita beramal itu mengharapkan masuk surga. Ya, beberapa ulama mengatakan boleh ya. Memang paling tinggi itu mengharap ridho Allah ya, paling tinggi derajatnya. Tapi kalau sekelas kita, pulau saya itu ya belum sampai pada batas itu, okay? Masih mengharap masuk surga Bapak Ibu. Boleh tidak? Katanya boleh. Okay? Jadi boleh saja kita beramal baik, sedekah, ngaji itu sedikit di bawah dari ridha Allah, yaitu mengharap surganya, dijauhkan dari neraka. Surga memang sesuatu yang gaib Bapak Ibu, tetapi pasti ada dan yakin ada, dan insya Allah kita akan masuk di dalamnya. Surga itu konon kalau di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi Bapak Ibu. Jadi luas banget ya. Langit saja ada 7 lapis ya, 7 sab ya. Bumi sebegitu luasnya. Nah, surga seluas langit dan bumi. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Okay? Nah, surga yang luas itu Bapak Ibu, konon surga yang luas itu konon ada 8 tingkat ya. Kalau neraka kemarin kita ngaji itu ada 2 ustadz beda pendapat ya. Yang pertama mengatakan neraka itu ada 8 juga, okay? Tapi ustadz yang satu ada 7. Okay? Nah, kita mau ikut mazhab yang mana? Okay? Yang satu itu mengatakan surga ada 8. Salah satunya atau salah 3-nya kita sebut adalah surga Aden ya, yang nanti kita akan bahas. Kemudian kemarin belum lama kita membahas tentang surga Firdaus. Nanti mireng ya, yang hum fiha khalidun itu bersandar pada surat Al-Mu'minun. Ada Darul Qoror juga, surga Qoror ya. Nah, kalau neraka menika wonten ingkang kalau kita matur ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7 ya. Tapi neraka yang paling kita kenal itu neraka Jahanam ya. Ada neraka Jahim ya. Neraka Jahanam itu neraka paling bawah ya. Dasarnya neraka itu neraka Jahanam. Ya memang digambarkan surga itu di atas, neraka di bawah. Surga Bapak Ibu ya belum pernah melihat kita tentu ya. Karena syarat untuk masuk surga ada beberapa syarat ya, ada beberapa tahapan maksudnya. Kalau di Al-Qur'an itu beberapa ayat itu menggambarkan surga itu ada yang secara global ya. Di sana itu adanya indah-indah ya, keindahan yang ada. Tetapi ada yang beberapa ayat itu menjelaskan surga itu begitu detail, rigid ya. Salah satu contoh nanti coba Bapak Ibu menaik kondur saderengipun sare coba dibuka surat Al-Ghasyiyah. Surat ke-89 ya. Hal ataka hadisul Ghasyiyah itu. Di akhir-akhir ayat itu dijelaskan bagaimana nikmat surga di sana Bapak Ibu ya. Itu salah satu contoh misalnya. Itu kita kalau menginginkan sesuatu ya, menginginkan sesuatu di surga itu tidak saja matur atau ngomong, di batin saja itu apa yang kita inginkan itu akan datang ya. Di surga konon sudah tidak ada effort, sudah tidak ada usaha. Di surga itu tempatnya menikmati hasil ya. Jadi misalnya kita minta buah ya. Buah apa yang kita suka Bapak Ibu? Itu konon pohon itu akan datang atau bahasa Kebon Agungnya itu mentiung ya. Mentiung itu apa Mas? Pokoknya mendekati kita ya. Bayangkan sebegitunya. Apakah buah-buah di surga hampir sama dengan buah-buah di dunia? Ya.
Maka hampir sama. Sampai penghuni surga itu mengatakan, kok buah di surga sama dengan yang kita makan waktu di dunia ya, gitu. Ya, bedanya tentu dalam hal rasa, ya, gitu. Tetapi kita tidak bisa menerangkan secara detail karena apa, Bapak Ibu? Ya, mata belum pernah melihat, hati belum pernah merasakan, sebatas yang kita bisa baca arti di dalam Al-Quran. Intinya kita yakin dan percaya bahwa surga neraka itu ada, gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang siapa para penghuni surga Aden itu, Bapak Ibu? Mari kita buka, ya. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih, ya. Jadi kalau perintah dalam Al-Quran itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, ya. Contoh misalnya besok mau puasa, kutiba alaikumusiyam, itu perintah itu sudah mulai agak berat, ya. Apa Pak Adinandir? Jadi perintahnya itu lebih khusus. Jadi membutuhkan kesungguhan, ya. Beda dengan kalau perintah itu ya ayyuhannas, ya. Wahai manusia, ya. Manusia yang mana? Semua manusia. Nanti ada kena perintah ini. Tapi khusus untuk yang ya ayyuhallazina amanu itu perintahnya lebih setingkat di atas daripada orang-orang pada umumnya. Maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tentu jawabnya mau, ya. Mungkin pernah kita sampaikan juga kenapa Allah menggunakan kata perdagangan, ya. Ada yang persa Bapak Ibu? Maukah aku tunjukkan suatu perdagangan, perniagaan? Karena sudah melakukan perdagangan 40%, ya Pak Adil? Ya 60%. Jadi 40 tambah 60, ya. Jadi memang di tanah Arab waktu itu mayoritas, ya, kebanyakan penduduknya adalah pedagang, ya. Jadi kalau diseru dengan kata perdagangan itu langsung bahasa HP-nya connect, nyambung gitu, nyambung. Suka bola, suka badminton, diajak ngobrol tentang bola, diajak ngobrol tentang badminton, langsung nyambung, ya. Itu luar biasanya Al-Quran, ya. Jadi bahasanya menyesuaikan. Maukah kamu? Tentu jawabnya mau. Dan perdagangan di sini ternyata tidak sebatas perdagangan jual beli barang, ya. Tidak sebatas, ya, sama dengan untung rugi, ya Bapak Ibu. Di Al-Quran kan sering kita dengar qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, ya Bapak Ibu, orang-orang yang beriman. Kok tidak sungguh baik bahasanya? Kan hampir sama ini. Sungguh baik, ya, sungguh tidak jelek. Tapi Allah menggunakan kata beruntung, Allah menggunakan kata rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, ya, orang-orang yang merugi, ila kecuali, ya, untung rugi. Karena tadi Pak Nandir, kebanyakan mayoritas di sana adalah pedagang. Nah, yang pertama adalah beriman kepada Allah, tu'minuna billah. Perdagangannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mungkin pernah sampaikan bahwa yang namanya beriman kepada Allah itu memang sudah iman tingkat tinggi, Bapak Ibu. Artinya yakin benar bahwa Allah ada, bahwa Allah itu berkuasa terhadap sesuatu, itu sudah tingkat tinggi, ya. Allah, ya Bapak Ibu, sesuatu yang atau zat yang, ya, tentu sampai sekarang belum pernah kita melihatnya, tetapi di beberapa ayat itu besok kalau kita di surga itu bisa melihat wajah Allah, ya Bapak Ibu. Nanti mireng ayatnya akan melihat wajah Allah, ya. Nah, wajah Allah seperti apa? Tentu wallahu alam, ya. Nah, apalagi beriman kepada Allah sesuatu yang sangat gaib. Di zaman Nabi awal, ya, itu
orang sudah tidak percaya. Bahkan sampai di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa itu dikasih tahu beriman kepada Allah, itu mereka sudah tidak yakin ya. Orang-orang Bani Israel, Bapak Ibu, yang sekarang menjadi bangsa Israel, itu adalah orang-orang yang kalau dari sisi apa Pak Sudiono? Dari sisi kecerdasan, dari sisi IQ ya itu di atas rata-rata. Tetapi mereka itu maunya, inginnya karena kepintarannya itu sudah di atas, maka apa-apa itu serba yang masuk akal, apa-apa itu yang kelihatan. Jadi ketika disuruh menyembah Allah itu, maka mereka tuntutannya Allah itu ya seperti apa mereka. Allah itu seperti apa Musa? Ya, Allah itu seperti apa Isa? Kok saya suruh menyembah Tuhanmu yang tidak kelihatan? Nah, seperti itu. Bagi kita tentu tidak harus menuntut Allah nampak kelihatan untuk bisa menyembahnya. Ya. Sekedar untuk tahu kekuasaan Allah misalnya, ya kemarin belum begitu lama banget misalnya corona ya, itu kekuasaan Allah banget. Atau bencana alam yang belum lama terjadi, yaitu bagian dari kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Memang tidak nampak Bapak Ibu ya, tetapi dampaknya itu sangat kelihatan. Atau kalau mau membuat analogis sesuatu yang gaib itu ini, arus listrik Bapak Ibu. Coba, arus listrik itu seperti apa Bapak Ibu? Kan tidak nampak. Tetapi ketika listrik ini saklarnya dimatikan, baru nampak. Kalau masjid ini, ruangan ini gelap, nah itu baru nampak. Oh ternyata arus listriknya terputus. Dampaknya apa? Ruangan ini menjadi gelap karenanya. Itu contoh sederhana untuk bisa memahami bahwa sesuatu itu tidak harus kelihatan, tetapi dampak atau pengaruhnya itu ada. Sama dengan iman Bapak Ibu. Iman yang ada di dalam hati kita, di dada kita ini juga secara real tidak nampak, tetapi dampaknya kelihatan. Contoh ya, kita menjadi rajin ngaji, rajin sholat ya, belum waktunya sholat sudah di masjid misalnya, itu juga bagian dari iman yang tidak nampak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, yakin dan percaya kepada Allah, dalam bahasa agama disebut dengan tauhid ya. Tauhid itu tidak menduakan Allah. Jadi Allah saja yang kita minta tolong ya. Allahu Samad, Allah saja tempat bergantung ya. Dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Mulah kami menyembah dan hanya kepada Mulah ya Allah mohon pertolongan. Saya pernah mengulur-ulur pikiran saya Bapak Ibu, saya sendiri Bapak. Ini contoh yang tidak bagus, maka contohnya saya. Jadi misalnya kita ini dari orang tua, kemudian naik ke atas gitu ya, sampai kepada Allah gitu ya. Nah Allah itu kemudian pikiran nakal kita, mungkin Allah itu yang menciptakan siapa, mungkin gitu Bapak Ibu ya. Kalau mau berpikir sangat mau ke atas lagi, tapi itu tidak sampai Bapak, tidak sampai pada jawaban yang kita inginkan. Atau contoh lagi misalnya kekal ya, pengertian kekal ya, kekal abadi ya. Yang namanya abadi itu ya selama-lamanya, gitu Pak ya. Selama-lamanya itu sampai kapan misalnya kita bertanya itu. Ya tidak ada, mau duduk sini Mas. Iya, Mas siapa ini? Agus ya? Salim? Ya. Oh, putusan ya, jadinya Pak ini ya. Oh, jadinya Pak Imam ya. Oke. Ya, jadi sama. Jadi itu sesuatu yang Bapak Ibu, yang ya pikiran kita tidak sampai ya, bagian dari kita kemudian rendah hati tadi Bapak Ibu. Ya, ngaji itu salah satu fungsinya membuat kita menjadi rendah hati, betapa kecil kita, betapa terbatas kita sesungguhnya,
dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua ya, yaitu percaya kepada perdagangan yang menghindarkan diri dari azab yang pedih itu adalah percaya pitados kepada rasul-rasulnya ya. Jadi rasul itu mungkin hampir sama dengan bahasanya dengan nabi, Bapak Ibu. Nabi dan rasul ya yang sering kita dengar. Nah, apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu menerima wahyu hanya disampaikan kepada komunitas yang terbatas. Bahkan nabi itu tidak punya pengikut ya, beda dengan rasul ya. Maka tidak semua nabi itu rasul. Kalau rasul itu pasti nabi ya. Jumlah nabi ini ulama satu dengan ulama yang lain berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan nabi itu 300-an jumlahnya. Kalau selama ini yang kita pahami nabi dan rasul itu 25 ya Bapak Ibu ya. Ya 25 itu jumlah rasul yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, kalau rasul Bapak Ibu itu menerima wahyu dari Gusti Allah, tetapi mereka wajib untuk menyampaikan kepada kaumnya, sehingga rasul itu pasti punya pengikut. Kami contohkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca surat Kahfi ya, surat ke-19 itu mendengar nama Nabi Khidir ya. Pernah dengar Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir sampai 3 kali gagal ya. Gagal total ini ya seorang Nabi Musa karena tidak sabar ya. Nah, Nabi Khidir ini diberi hikmah, ilmu hikmah yang sangat tinggi. Jadi nek coro Jawane itu ngerti sadurunge ya, itu Nabi Khidir karena sudah diberi hikmah oleh Allah. Jadi tahu kalau besok itu anak ini besok kalau besar durhaka sama orang tuanya. Kalau kita apa tahu kan nggak tahu. Maka anak muda yang cakep, yang bagus, yang ganteng itu oleh Nabi Khidir dibunuh ya. Bayangkan. Ya siapa orangnya melihat anak muda yang cakep tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Maka Musa yang waktu itu ya masih muda-mudanya ya tentu bertanya, "Kenapa Khidir anak itu engkau bunuh?" Maka Khidir menjelaskan bahwa anak ini aku bunuh karena besok kalau besar dia akan durhaka kepada orang tuanya. Ya. Tapi Nabi Khidir tidak punya pengikut, maka dia bukan seorang rasul, Bapak Ibu. Nah, rasul yang 25 itu namanya dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada namanya ya, Bapak Ibu. Namanya ada di dalam Al-Qur'an. Dan begitu berat Bapak Ibu ya, begitu berat ya dakwah di zaman ya Nabi. Begitu berat dakwah di zaman Rasul, beda dengan zaman kita Bapak Ibu. Dulu kalau ngaji seperti ini masih dari rumah ke rumah ya, masih kucing-kucingan, masih sembunyi-sembunyi. Mungkin belum ada snack Bapak Ibu zaman dulu ya. belum ada yang menyediakan snack ya, masih sembunyi-sembunyi. Ingat kisahnya Darul Arqam itu ya, masuknya Umar ya, itu ketika ya Nabi dan beberapa sahabatnya sedang mengaji waktu itu memang, dan masih dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Umar mengetuk pintu dengan keras ya. Ketika tahu bahwa yang datang itu Umar, semuanya sembunyi Bapak Ibu ya, karena takut ya. Umar itu orangnya tinggi besar ya, keras kayak saya Bapak Ibu. Saya kecil ya Bapak Ibu. Nah, yang menghadapi adalah Nabi ya, Nabi Muhammad, dan tentu Nabi berdoa ya agar dibukakan hatinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi meskipun kita atau belum pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul, tapi alhamdulillah kita diberikan iman ya, percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada ya. Dan insya Allah Bapak Ibu nanti kita akan ya bertemu dengan para Nabi dan Rasul itu. Pernah maos ini Bapak Ibu sejarah nasab atau garis keturunan Nabi kita Muhammad, kalau ditarik garis ke atas itu sampai ke mana gitu?
Ya pasti jauhnya sampai ke Nabi Adam ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi kan sangat jauh. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi kita juga kalau ditarik garis ke atas memang sampai kepada Nabi. Tapi kan sangat jauh ya. Nabi Muhammad itu alurnya dari Nabi siapa Pak? Ya paling dekat memang Nabi Ismail ya. Nabi Ismail, kemudian ke Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kan punya dua anak yang sama-sama Nabi ya, Nabi Ismail sama Nabi Ishak ya. Nabi Ishak itu juga nanti menurunkan para nabi. Nabi Ismail juga menurunkan para nabi. Nabi Ismail ke bawah agak jauh tetapi itu lahirlah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibrahim itu dikenal sebagai bapaknya para nabi ya, karena anak-anaknya menjadi para nabi. Sudah bisa dipahami nabi dan rasul. Kalau nabi itu menerima wahyu untuk dirinya ya, atau kalau komunitas ya hanya kecil keluarganya, tapi kalau rasul itu kagem umatnya. Kasih contoh lagi Bapak Ibu untuk lebih jelas. Ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu Iqra ya, wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ya, surat ke-96, 5 ayat awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Itu Muhammad diangkat oleh Allah sebagai nabi ya Bapak Ibu, belum sebagai rasul. Masih sebagai nabi awalan ya di Gua Hira itu ya. Nah, kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? Yaitu sejak turunnya surat Al-Mudatsir. Nanti mireng surat Al-Mudatsir surat ke-74. Ya ayyuhal mudatsir, hai orang-orang yang berselimut, bangun ya, beri peringatan. Nah, Allah sudah menyuruh Nabi Muhammad untuk bangun, beri peringatan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu para ulama sepakat sejak itulah Muhammad diangkat sebagai rasul ya. Jadi pertama itu nabi, kemudian diangkatlah Nabi kita Muhammad sebagai rasul. Itu untuk penjelasan beda nabi dan rasul Bapak Ibu ya. Jadi untuk dirinya kalau rasul untuk yang lebih luas lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk bisa masuk ke surga Aden itu, nah ini sudah mulai berat, yaitu berjihad. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu ya. Ada 3 kata-kata kunci di sini, jihad, harta dan jiwa ya. Jihad itu jahadu fisabilillah. Itu ada 2 pengertian. Yang pertama ya, pengertiannya memang perang. Tidak salah memang diartikan jihad itu perang. Perang dalam arti fisik, memanggul senjata ya, maju ke medan perang ya, itu bisa dikatakan jihad ya. Kalau sekarang ya di Palestina sih Bapak Ibu. Tapi kalau di HP itu kita itu kadang ada berita Palestina sudah merdeka. Itu benar enggak Mas? Tapi ada yang mengatakan belum merdeka ya. Jadi yang benar itu yang mana? Kalau memang sudah merdeka tentu kita bersyukur banget sih, karena sudah sangat lama ini saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang ini kalau berita terbaru mereka itu kedinginan loh Bapak Ibu ya. Kalau jenengan baca di YouTube atau internet itu, ternyata yang hujan tidak hanya di Kebon Agung Bapak Ibu ya. Di Palestina juga hujan deras ya. Anak-anak kecil ini seusia ini Mas Agus, Bambang ini, mereka siapa Mas? Ya Mas ini kedinginan Bapak Ibu, butuh bantuan. Tapi setiap kali bantuan ke sana bertruk-truk itu, bertonton itu selalu disandra oleh ya tentara Israel Bapak Ibu. Jadi tidak sampai ya, tidak sampai ya. Ya itu yang kita miris, yang membuat kita sedih ya. Indonesia sungguhnya tidak tinggal diam ya, membantu banyak. Tapi ya itu, sampai sana itu tidak aman, selalu disandra, selalu dijarah, ya tidak sampai pada tujuan. Kadang pertanyaan kita Pak Junandir itu ya,
PBB kemana ini kan kadang-kadang gitu ya. PBB katanya di atas negara-negara gitu. Ya kita hanya orang kecil sehingga hanya bisa ya berdoa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita di Palestina segera bebas dari ya penjajahan ini yang memang sangat berat ya. Tapi jihad pengertian yang kedua adalah sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ya. Kalau bahasanya pondok itu manjada wajada ya. Siapa yang sungguh-sungguh akan sampai ya. Nah, sungguh-sungguh kalau bahasa Jawanya ya tenanan ya. Jadi sholat ya sungguh-sungguh ya. Bekerja ya sungguh-sungguh, itu sudah pengertian jihad Bapak Ibu. Jadi ternyata jihad tidak selalu diartikan maju ke medan perang. Kalau Indonesia sudah merdeka, kalau gitu enggak jihad Pak Hari ya, enggak juga. Jadi jihad bisa diartikan dengan ya sungguh-sungguh dalam ya banyak hal, tenanan ya. Karena ternyata Islam itu mengajarkan umatnya untuk ya sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh, yang tenanan juga akan sampai ya. Belajar itu kalau tidak sungguh-sungguh ya setengah-setengah juga tidak akan sampai Bapak Ibu. Saya agak lupa sudah pernah cerita di sini belum. Jadi ada anak-anak kita Bapak. Al-Quran, salah satu kelebihan Al-Quran itu kan bisa dihafal ya, segala usia, segala umur, dari anak-anak sampai bapak-bapak ya, maksudnya ibu-ibu juga gitu. Kita pernah ketemu anak itu bahkan yang kalau Bapak Ibu perso di layar kaca itu tidak sebut merek, itu anak lumpuh otak saja bisa hafal Al-Quran. Kalau analoginya kan lumpuh otak itu apa Mas? Ya bodoh, lumpuh otak itu nggak bisa mikir gitu tuh Mas. Kok iso lumpuh otak bisa hafal Al-Quran? Kalau bukan Al-Quran itu mukjizat, wahyu dari Allah, tentu tidak bisa ya Bapak Ibu. Nah kita yang maaf dalam tanda petik biasa, normal, tentunya hanya belum memaksimalkan saja mestinya kita potensi. Apakah mereka yang hafal Al-Quran itu terus lahir langsung kowe iso maca Al-Quran, kowe iso hafal langsung gitu? Ya enggak juga Bapak Ibu. Tentu effortnya, usahanya di atas rata-rata Bapak Ibu. Di saat kita tidur, saat kita HP-nan, WA-nan, nonton TV, mereka yang belajar menghafalkan Al-Quran. Itu sudah sunatullah, hukum alam Bapak Ibu. Maka ya sungguh-sungguh. Kemarin belum begitu lama banget, yaitu ketemu sama anak usia 10 tahun ya. Itu hafal Quran itu bisa hafal itu di samping tempatnya ya Mas ya. Jadi misalnya tadi surat As-Saff itu 14 ayat misalnya, ada di sebelah kiri, ayat ini di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kalau seperti kita kan paling ayat itu ada di mana Mas? Ya di situ Pak gitu. Ayatnya di situ misalnya. Tapi anak ini kok bisa hafal sampai atas sampai bawah. Bahkan hafal Al-Quran itu bisa dari bawah Bapak Ibu. Saya heran. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita kan hafalnya dari Bismillah sampai walab dolin amin gitu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ngapalkan Al-Fatihah dari walab dolin sampai Bismillah. Hafal mboten? Walab dolin amin terus dhuwure napa misalnya pun. Kan mesti data maca dhuwure dulu toh Bapak Ibu. Anak ini bisa Bapak Ibu. Kamu kok bisa Mas? Nggih sinau Pak Hari ternyata gitu. Anas juga begitu. Anas itu 6 ayat misalnya, itu juga anak ini bisa hafal dari bawah. Jadi intinya memang Al-Quran itu mukjizat dari Gusti Allah, ya harus kita pelajari dengan ya sungguh-sungguh. Ini juga memacu kita Bapak Ibu, memacu kita semuanya yang dalam arti, dalam tanda petik normal, dalam arti sehat ya, yang lumpuh saja, yang tidak sehat saja bisa menghafalkan Al-Quran, apalagi yang kita. Dalam arti tadi pembahasan jihad sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pokokipun menawi sinau Al-Quran menika mboten wonten kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Kula pun sepuh Pak Hari, kula pun manula itu 50 tahun ke atas misalnya, tidak ada Bapak Ibu. Ya. Pokoknya
sungguh-sungguh tenanan, ya insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Dalam surat Al-Qamar surat ke-34 itu walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh, kata Allah pakai kata sungguh ya. Dan sungguh aku mudahkan, coba Allah berjanji, aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk kamu pelajari. Jadi Al-Qur'an ini Al-Qur'an menggunakan bahasa apa Bapak Ibu? Ya, bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya, bukan bahasa kita, tetapi banyak di antara kita yang hafal karenanya ya. Karena memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi jihad sungguh-sungguh tenanan ya, salat juga yang sungguh-sungguh. Kalau salat yang sungguh-sungguh itu nanti larinya ke khusyuk ya. Bekerja juga yang tenanan atau yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah dengan harta ya. Harta, kenapa jihad itu harta ditaruh di depan baru jiwa Bapak Ibu? Karena ya, jadi harta baru jiwa. Kalau harta itu manfaatnya, kebermanfaatannya itu lebih besar ya, lebih banyak ya dibandingkan dengan jiwa yang jiwa ansih ya, jiwa saja. Kalau jiwa itu bisa berarti nyawa ya. Kalau nyawa itu kan hanya satu, hanya yang kita miliki. Tetapi kalau harta, kita punya harta banyak ya, baik banyak atau sedikit, itu bisa kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad dengan harta itu lebih mudah. Artinya bisa kita dengan infak, dengan sedekah, dan apapun yang kita berikan itu adalah bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu tidak ada kata Bapak Ibu terlambat untuk berjihad dengan harta yang kita miliki. Memang dalam Al-Qur'an orang kalau sudah menyangkut harta, Bapak Ibu, baca nanti surat An-Nisa nih Bapak Ibu. An-Nisa artinya apa Bapak Ibu? Perempuan. Tetapi di dalam surat An-Nisa itu tidak hanya bicara soal perempuan loh Bapak Ibu. Surat keempat ini bahkan bicara soal warisan Bapak Ibu. Nanti coba buka ayat 6-20 An-Nisa. Ayatnya ngeblok, tidak diselingi ayat lain. 6-20 An-Nisa itu bicara soal warisan Bapak Ibu. Harta, itu Bapak Ibu, warisan itu kan harta. Kenapa warisan itu diatur oleh Gusti Allah Bapak Ibu? Kok tidak diserahkan ke hadis, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengaturnya? Nabi juga mengatur tentu, tetapi Al-Quran ternyata sudah lebih mengatur lebih dulu, lebih awal. Mungkin untuk perbandingan seperti ini. Kalau sholat ya, di dalam Al-Quran itu banyak perintahnya aqimis sholat. Aqimis sholat lidzikri, sholatlah engkau untuk mengingatku. Tetapi bagaimana cara sholat ya, kekhusyuan sholat itu diatur di dalam hadis ya. Bagaimana Nabi sholat ya, bagaimana Nabi takbiratul ikram itu hadis. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau seperti kalian melihat aku sholat. Maka kita pelajari hadis. Tapi kalau soal harta Bapak Ibu, itu Allah mengaturnya dengan sangat detail. Karena kalau sudah menyangkut harta, ya penjelasannya orang sudah punya kepentingan Pak Nandir, sudah punya kepentingan sendiri-sendiri. Tidak peduli ustadz Bapak Ibu, tidak peduli ustadz, tidak peduli kiai, siapapun ya. Kalau sudah menyangkut harta, kalau tidak mempunyai landasan yang kuat, itu sudah kepentingan yang masuk di dalamnya. Maka warisan itu hukumnya ada dua setahu saya. Mau mengacu kepada Al-Quran atau mengacu kepada hukum kompilasi Islam yang ada di Indonesia ya. Atau mau dengan cara musyawarah dalam keluarga, musyawarah mufakat misalnya, dalam membagi warisan. Ada 3. Saya punya teman Bapak Ibu, ini cerita lagi soal warisan, kaitannya dengan harta.
Kalau An-Nisa ayat 6 sampai 20 itu membagi warisan sangat detail. Misalnya laki-laki itu dapatnya seperberapa, sampai seper loh Bapak Ibu. Gusti Allah kok sampai seper gitu ya, sampai matematika banget gitu ya. Gitu Pak ya. Kalau hukum kompilasi Islam sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kalau yang ketiga ini musyawarah mufakat dalam keluarga, tidak harus sesuai dengan hukum kompilasi Islam, yang penting keluarganya itu bisa menerima. Jadi contohnya begini, keluarganya ada 8 ya, ini contoh teman kami ya, belum lama membagi warisan itu dengan damai Bapak Ibu. Kebetulan kan 8 saudara keluarga besar. Nah dibaginya itu, yang baginya itu saudara yang barep. Nah tentu ada 8 saudara ini kumpul, kemudian yang barep ini mengatakan sekarang yang milih itu dari bawah, dari yang ragil ya, dari ragil milih di mana, kemudian atasnya milih di mana, tetapi semuanya memang harus punya ini Pak, Bapak Ibu, apa ya, kesadaran sendiri. Maka memang tidak mudah untuk ya dalam hal harta ini ya. Maka sering kejadian saudara bisa, maaf apa bahasanya, bisa cerah, bisa tidak bersatu. Yang tadinya saudara banget bisa kemudian berpisah hanya gara-gara warisan Bapak Ibu. Lagi-lagi soal harta, okay? Maka Gusti Allah ngatur banget. Jadi diserahkan kepada kita untuk bisa apa dengan arif dan bijaksana soal harta ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang ribet. Jadi Al-Quran itu mudah dipahaminya karena di samping janji Allah ya, di samping perintah ya, itu ternyata di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ya janji Allah. Jadi kalau kamu melakukan ini, melakukan sesuatu, maka Allah akan berikan reward, atau reward itu apa Pak? Mas? Apa Dek? Hadiah, betul ya. Reward itu hadiah ya. Hadiah apa untuk orang-orang yang tadi taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian mau berjihad di jalan Allah dan dengan harta dan nyawanya, maka reward yang diberikan adalah yang pertama yaghfir lakum ya, niscaya Allah akan mengampuni. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ampunan dari Gusti Allah itu tentu sangat kita harapkan. Ini betul. Jadi mengapa sering kita mohon ampun ya, meskipun ya tidak tahu apakah Allah ampuni atau tidak, tapi kita terus selalu istighfar kepadanya, karena memang kita merasa banget bahwa kita ini banyak salahnya, banyak dosanya, maka selalu mohon ampun. Maka bagi orang-orang yang tadi di awal kita sampaikan itu, maka rewardnya yang pertama adalah yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu ya. Maka mengapa sholat kalau kita sudah selesai salam tadi Pak Imam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ucapan yang pertama kali kita sampaikan adalah astaghfirullahaladzim, istighfar. Tidak hamdalah malah ya. Ini memang ucapan yang anomali, ucapan yang pengecualian. Baru saja kita melakukan ketaatan ya, sholat, tetapi selanjutnya kita mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa ya. Kalau Allah sudah ampuni ya, yang imbasnya Allah sayang kepada kita, maka ya analoginya kalau Allah sayang kepada kita, maka apa yang kita minta sepanjang itu baik ya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ya ini, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden ya. Jadi surga itu digambarkan di bawahnya mengalir sungai-sungai Bapak Ibu. Karena dulu di tanah Arab itu padang pasir banget,
tidak seperti sekarang ini. Arab sudah sering banjir ya. Sekarang ini Arab sudah sering banjir Bapak Ibu. Kem-kem tenda-tenda itu sering kebanjiran. Beberapa teman cerita yang umroh itu, dulu sangat jarang yang namanya banjir Bapak Ibu. Padang tandus ya, pasir gersang. Maka banyak orang masyarakat Arab itu sampai bermimpi, sampai menginginkan seandainya ya, membayangkan seandainya tempat kita ini ada sungai Bapak Ibu. Maka kemudian Allah itu menggambarkan surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tentu sungai yang ada di surga jangan disamakan dengan sungai tempat kita Bapak Ibu ya. Tentu lebih bagus. Hanya sungai di surga itu mengalirnya tidak hanya air Bapak Ibu ya. Sungai di surga penjelasannya itu sesuai dengan alirannya, itu sesuai yang kita inginkan ya. Jadi artinya kita mau minta apa di sungai itu ada. Jadi tidak hanya air saja, bahkan sampai dijelaskan dalam tafsirnya itu kita minta yang mabuk itu apa namanya? Satu lagi, pokoknya kalau di dunia itu memabukkan ya, di sungai itu mengalir apa barang itu atau aliran itu, di surga boleh kita meminumnya tetapi tidak memabukkan ya. Khamar, saya mau bilang itu Bu ya. Lupa. Di sungai itu. Jadi sebegitu indahnya ya, eloknya sungai-sungai di surga ya. Mau maaf minta susu yang mengalir di dalam sungai itu bisa. Kopi ya. Kopi susu ya. Pokoknya apa yang kita minta itu pokoknya subhanallah banget ya di surga ya. Dan tempat-tempat tinggal yang baik. Di dalam surga di surga Aden. Nanti kembali baca surat Al-Ghasyiyah Bapak Ibu, karena kemarin kita barusan ngaji tentang tafsir perkata Al-Ghasyiyah. Itu dijelaskan di surat Al-Ghasyiyah itu, kita itu duduk ya di surga besok ya Bapak Ibu, hanya membayangkan tentu di kursi-kursi di dipan-dipan, yang kursi atau dipan itu bisa naik dengan sendirinya apa yang kita inginkan. Jadi kita bilang naik gitu, maka tempat duduk ini yang kita duduki ini maka akan naik dengan sendirinya. Tidak usah pakai remote Pak, maaf ya. Remote control atau apa itu terlalu deso, okay? Bilang saja sudah naik sendirinya. Kenapa naik Pak Hari? Penjelasannya ternyata kalau kita berada pada posisi atas itu, maka orang kan suka melihat apa view. Kalau kita di atas itu bisa melihat ya ke segala penjuru ya, maka di surga nanti kita bisa melihat pemandangan di ya segala arah ya. Itu sangat ya luar biasa ya. Kita hanya bisa mengucapkan subhanallah sedemikian dan kekal, itu yang kita tidak bisa bayangkan ya. Jadi nanti baca lagi ya surat Al-Ghasyiyah yang luar biasa itu. Itulah kemenangan yang agung ya Bapak Ibu. Jadi kemenangan yang agung ternyata ya beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang dekat ya. Bapak Ibu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri, namanya empiris ya, pengalaman piyambak-piyambak yang pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatannya itu tidak mungkin, tetapi kok bisa? Ya, ini sendiri-sendiri loh, ini pengalaman batin masing-masing. Ketoke iki aku ra iso lho iki. Ketoke aku ra iso lho nyekolahke anak iso kuliah misalnya. Kok bisa? Keseharian biasa-biasa saja, nyatanya anak bisa kuliah misalnya. Kita tidak sampai pada batas minta-minta misalnya. Ya, ternyata Allah selalu memberikan solusi atau jalan keluar.
Ataupun toh kalau kita harus minta atau hutang atau tetap bisa membayarnya misalnya. Dan ada saja, selalu saja jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah mengalami hal ini Bapak Ibu? Nah, itu namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka. Juga kemenangan yang dekat. Kalau kemenangan yang dekat ini penjelasan tafsirnya, dulu para sahabat itu mengeluh. Jadi ternyata sahabat itu yang namanya mengeluh itu sudah dari dulu Bapak Ibu. Jadi ngeluhnya itu perang Nabi itu begitu lama ya Bapak Ibu. Jadi Nabi itu dakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun ya, 13 tahun, tetapi Nabi itu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tetapi Nabi itu berperang selama sebanyak berapa kali Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar ini? 23 tahun Nabi dakwah menjadi Nabi dan Rasul, tetapi Nabi itu perangnya selama 26 kali Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan hampir setiap tahun Bapak itu Nabi perang. Maka umatnya, sahabatnya itu ngeluh, dan itu manusiawi banget. Ya Nabi, kapan kemenangan itu akan datang? Kok perang terus gitu ya? Kata ya, kalau kita ikut Nabi mungkin juga akan bilang gitu kok Bapak Ibu. Kok perang terus toh Nabi gitu? Dan perang itu memang capek Bapak Ibu. Katanya mau segera selesai gitu. Tapi kapan gitu? Nah, maka turun ayat ini, kemenangan akan dekat ya. Jadi kalau Allah akan memberikan kemenangan, ya seperti kasus perang Badar itu Bapak Ibu. Perang Badar itu konon jumlah tentara Nabi tidak banyak ya, tetapi ternyata dibantu oleh informasinya para malaikat ya Mas ya, tentara-tentara malaikat yang membantu sehingga terjadi kemenangan yang besar. Sebaliknya ketika perang Uhud ya, kemenangan sudah di depan mata Bapak Ibu, tapi kalau Allah akan memberikan kekalahan pada Nabi, bisa saja. Nabi itu hampir saat perang Uhud, kalau Bapak Ibu baca kisahnya, Nabi itu sampai berdarah-darah Bapak Ibu ya, sampai giginya patah, sampai pipinya ini kena anak panah loh Bapak Ibu. Gigi patah itu bisa dibayangkan ya. Jadi sampai Nabi itu sudah dikabarkan sudah meninggal. HP antero Mekah sudah viral waktu itu, kalau ada HP ya. Itu Nabi sudah meninggal. Maka kaum kafir Quraisy itu sudah bahasanya sudah menari-nari, sudah jingkrak-jingkrak, kita menang gitu. Nah, waktu itu tentara Islam sudah mulai drop, sudah mulai turun ya semangatnya, karena dengar katanya Nabi sudah wafat. Di kalangan umat Islam sendiri Nabi sudah tiada ketika perang Uhud itu. Tapi ternyata Nabi itu diselamatkan ya oleh seorang sahabat yang saya lupa namanya, tapi sahabat ini sampai punggungnya itu sampai penuh dengan anak panah ya. Saya kalau membaca kisah ini agak merinding, karena kok bisa ya sampai melindungi Nabi itu sampai punggungnya itu nutupi Nabi. Tapi akhirnya memang meninggal sahabat ini ya. Jadi sudah keserang terus, dan ya Nabi sampai ditarik-tarik di bawah-bawah, tapi tetap dikejar dan dia ditutupi oleh sahabat ini. Ya akhirnya memang meninggal ya. Dan ketika mereka tahu bahwa Nabi belum meninggal, maka semangat atau giroh untuk berperang ini kembali, meskipun akhirnya tetap kalah juga ketika perang Uhud ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu beberapa hal yang kemenangan itu akan dekat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan kabar gembira kepada wabasiril mukminin, kepada orang-orang yang mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Ya, itu Bapak Ibu intinya. Surga memang kita belum pernah ke sana, tetapi yakin dan percaya insya Allah kita nanti orang-orang beriman akan masuk di surganya ya, amin ya. Dan masuk surga itu baca surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat-ayat akhir itu.
Kita masuk surga itu berombongan-berombongan Bapak Ibu. Tidak masuk surga kok dewe-dewe itu tidak. Nggih. Kula dhewe mawon sing paling soleh misalnya enggak. Sa'almaun bareng gitu. Berombongan-berombongan. Kalau enggak ada satu, nanti akan dicari oleh jamaah yang lainnya. Baca surat Az-Zumar. Zumar itu artinya berombongan ya. Masuk neraka juga berombongan sama. Juga rombongan-rombongan. Kayak kancaku mbiyen nang donya ngene kok ora masuk neraka, tarik Bapak Ibu. Ya itu ya. Jadi sama, ke surga juga berombongan, ke neraka juga berombongan-berombongan ya. Jadi begitulah gambarannya ya. Mudah-mudahan kita ya masuk ke surga Aden ini. Ada kurangannya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.